Halo anak-anak, sudah pada bergabung di sini? Halo? Sudah berapa yang bergabung? Ya, kita nunggu waktunya. Halo, ada yang sudah bergabung? Pelajaran PAI dan budi pekerti? Yang sudah bergabung Ivan Ardiansah. Halo Ivan. Halo Ivan, dengar suara Bu Endang? Firta Winda Fadilah sudah bergabung? Firta Winda sudah mendengar suara Bu Endang? Sudah, Bu. Ya, sudah. Shirley sudah bergabung? Shirley Lydia sudah? Bisa Sudah, bergabung? Bu. Sudah. Mari kita mulai ya pelajaran PAI pada pagi hari ini. Siap semuanya? Siap. Ya, Bu Endang mulai. Ya, Bu Endang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Sehat? Sehat anak-anak ya? Shirley? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillahirabbil pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah dengan keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring PAI dan budi pekerti setiap hari Jumat. Mohon itu ada musik, matikan dulu suaranya. Ya, biar semua ikut bergabung. Ya, sambil menunggu teman yang lain. Vera, mohon itu musiknya suaranya dimatikan dulu. Iya, Bu. Ya, bisa pindah mulai. Mari sebelum pembelajaran pada pagi hari kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi waryukni Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya cintai, mari kita
Sebelum kita mulai pembelajaran pertemuan yang ketiga ya untuk kelas 8 CDEF, hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Bu Endang ingatkan lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, bagi yang belum mengumpulkan tugas yang pertama dan tugas yang kedua, ulangan harian yang kedua itu, mohon segera dikumpulkan. Nanti akan Bu Endang cek satu-satu yang belum mengumpulkan. Ada yang belum mengumpulkan di sini yang ikut pembelajaran, yang ikut bergabung pada pagi hari ini, ada yang belum mengumpulkan tugas yang pertama? Ada tidak? Saya belum. Loh, kok belum? Kenapa? Coba sebutkan namanya. Siapa yang belum itu? Shirley. Shirley. Tugas yang pertama belum dikumpulkan ya? Kenapa? Kemarin enggak ikut, Bu. Ya, nanti tanya temannya. Kemudian yang ulangan harian PH 1 juga sudah belum, Shirley? Belum. Belum. Segera ya. Ya, Bu. Nanti akan Bu Endang cek di daftar nilai. Siapa-siapa yang belum, nanti akan Bu Endang umumkan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bergabung berapa anak-anak? 21. Sementara 21 ya, masih ditunggu teman-teman yang belum bergabung. Ya. Untuk pertemuan ketiga ini pembahasan kita adalah, coba itu kelihatan nggak judulnya? Kelihatan nggak? Anak-anak, kelihatan nggak? Sudah kelihatan judulnya? Tidak, Bu. Belum, ya. Tidak. Belum kelihatan. Makanya, sebentar. Ditunggu dulu sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Ya, sebentar. Sudah kelihatan materinya? Belum. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah ya? Sudah? Apa coba dibaca, apa itu materinya? Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya, bagus sekali. Semuanya bisa melihat materi pada pagi hari ini. Pertemuan yang ketiga yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sambil kamu lihat buku paketnya. Dipelajari. Jadi, kalau kamu melihat pada bab 2 ini, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, itu termasuk perilaku baik apa tidak anak-anak? Tidak. Perilaku Tidak, Bu. terpuji atau tercela? Perilaku Tercela. Tercela. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang perilaku yang tidak baik, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. KD yang kita bahas yaitu meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD kita pada pagi hari ini.
anak-anak, agama kita, agama Islam memang sangat melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras. Atau istilahnya apa? Kalian sering mendengar Homer itu ya? Hammer. Ya, Homer atau apalagi itu sering kamu mendengar narkoba dan sejenisnya yang lain. Atau Sabu-sabu. Nah, termasuk itu kamu bisa menyebutkan ada sabu-sabu, ada minuman keras, narkoba, apalagi Ganja. itu yang ganja, termasuk yang bisa membuat seseorang berpikiran yang tidak baik. Itu agama Islam sangat melarang sekali. Karena akan membuat kita malas belajar, malas bekerja. Terus di samping itu keuangan kita juga, kita dikasih sangu, uang jajan untuk orang tua, dari orang tua, tapi kita belikan yang tidak baik. Itu benar atau salah anak-anak? Salah. Salah. Jangan mencoba-coba anak-anak untuk mendekati, apalagi pengen sekali-kali jangan, nanti akan menjadi apa? Ketagihan melakukan apapun yang terlarang. Itu jangan mendekati, apalagi mencoba-coba. Kita harus punya akhlak yang baik, punya akhlak yang mulia, sehingga menjauhi hal-hal yang tidak baik. Pernahkah kamu mendengar anak-anak, gara-gara kita mendekati hal-hal tidak baik itu, kita bisa putus sekolah, keluarga menjadi berantakan, karena mungkin bisa minuman keras, juga senang berjudi, itu akan membuat keluarga itu menjadi berantakan. Karena apa? Uang yang seharusnya untuk keluarga, untuk sekolah, untuk makan, tetapi dimanfaatkan untuk yang lain, untuk berjudi, untuk kekerasan. Mungkin kerabat-kerabat kita yang frustasi karena mereka berjudi. Kita sering mendengar di media-media akibat minuman keras, akibat perjudian, pertengkaran, akan menjadi tidak baik. Banyak yang kena atau apa, akhirnya mereka melakukan hal tidak baik di jalan, akhirnya berurusan dengan kepolisian. Sampai di sini jelas ya gambaran kecil tentang itu ya anak-anak ya? Yeah. Ya, Bu. Ya. Kalau minuman keras itu biasanya menjadikan apa ya? Mabuk itu ya? Yeah, Bu. Lengki. Melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah homer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itu sudah dilarang dalam agama Islam. Sekarang Bu Endang lanjutkan. Jelas ya materinya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Di sini ada 3 sub yang kita pelajari. Yang pertama minuman keras. Atau homer adalah minuman yang memabukkan atau yang disingkat dengan miras, minuman keras. Orang yang mengkonsumsi homer
dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri karena dia tidak sadar sedang mabuk. Karena pengaruhnya yang ditimbulkan itu memabukkan. Homer dapat membuat seseorang menjadi mabuk yang mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Itu kalau minum seperti tadi ya, yang kalian sebutkan tadi, macamnya ada ganja, arak, tuak, dan sejenisnya yang hukumnya adalah haram. Dampaknya orang yang meminum minuman beralkohol dari aspek fisik kesehatan kita, yaitu yang jelas membuat kita mabuk, menyebabkan mengalami sakit kepala, mual, muntah, nyeri. Yang kedua, tekanan darah tinggi karena minuman beralkohol dapat memicu darah. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh, terserang infeksi. Semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang kita konsumsi, semakin besar resiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan organ hati. Itu dilihat dari kesehatan. Dan dampaknya untuk psikologis, gangguan jiwa, gangguan daya ingat. Ya, dimensi, gangguan daya ingat ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi. Kemudian orientasi, karena daya ingat kita penting untuk orientasi terhadap waktu, orang, dan tempat secara progresif selama perjalanan penyakit dimensi. Gangguan bahasa. Ya, keempat, perubahan kepribadian. Coba anak itu kok bersuara sendiri kenapa itu? Coba dimatikan mikrofonnya. Cara menghindari minuman keras, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat tujuan hidup kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri, dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga supaya tidak terjerumus pada minuman keras. Itu tentang minuman keras. Yang kedua adalah materi kita tentang judi. Sudah pernah mendengar ya judi ya? Iya. Ya, sudah. Perlu ditiru enggak itu? Tidak. Tidak, bagus sekali. Al-maisir artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Cukup goblok. Menurut Imam Taufani, coba itu yang bersuara, mohon mikrofonnya dimatikan. Setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Jadi suatu aktivitas yang direncanakan atau tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa menggunakan jaminan atau taruhan sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Itu adalah judi. Dampak negatif perjudian. Berjudi adalah perbuatan setan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dapat merugikan ekonomi, dapat menyebabkan kelalaian, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Seseorang menjadi malas bekerja. Kalau sudah terlena dengan perjudian, ya anak-anak impiannya kan mereka akan mendapatkan hal yang banyak. Dengan berjudi mereka menang. Dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, keharmonisan keluarga, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari.
Karena tidak sadar ya orang yang sudah terlena dengan judi, apalagi kalau kalah, mereka akan penasaran. Sampai rumah, kalau kita mendengar cerita-cerita itu, sampai rumah mereka mencari uang. Kalau nggak ada uang, apa saja yang bisa dijadikan uang. Punya TV, punya HP, punya apa, akan lari semuanya. Akan dijual atau digadekan yang bisa menghasilkan uang dan untuk taruhan. Itu tidak baik. Keluarga menjadi berantakan. Anak-anak menjadi tidak karu-karuan. Itu adalah dampak yang sangat tidak baik. Cara menghindari perbuatan judi, senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu apa anak-anak? Mengajak ma'ruf, mengajak kebaikan dan mencegah mungkar, mencegah kemungkaran. Mensosialisasikan dengan jelas bahaya judi, menindak secara tegas perilaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Berusaha menghindari pergaulan dengan orang-orang yang suka berjudi. Misalnya di daerah kamu, ada yang hobinya seperti itu, kita jangan berdekatan dengan mereka, nanti takutnya kita akan secara pelan-pelan akan ikut di dalamnya. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah. Itu. Hikmah menghindari perjudian dapat beristiqomah. Perekonomian keluarga akan stabil. Latih diri untuk sabar. Senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah. Termotivasi untuk selalu mengamalkan agama. Kehidupan keluarga menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan akibat judi tadi ya. Menumbuhkan perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Jelas ya sampai di sini tentang judi ya anak-anak? Jelas? Karena jelas sekali sering kita lihat di sekitar kita ataupun kita baca, kita menyaksikan sendiri bagaimana akibat tidak baik. Yang ketiga tentang tawuran. Ini yang sering kita dengar. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu kumpul masyarakat. Yang menyebabkan tawuran ada dua ya, faktor internal, ada faktor internal, faktor keluarga, faktor sekolah. Faktor keluarga, kekerasan atau ketidakharmonisan dalam keluarga itu akan berdampak mental psikologis pada anak. Faktor sekolah, tawuran, adanya kekerasan dan kekerasan dan tidak harus dalam keluarga, itu tadi faktor keluarga, kemudian faktor sekolah, yang sebagian besar hidup remaja juga dihabiskan di sekolah, tempat ia belajar saat belum pandemik seperti ini. Sekolah adalah rumah kedua sebelum ada pandemik, kita sehari-hari bertatap muka dulu itu. Kebosanan yang dialami seorang pelajar, proses belajar mengajar yang monoton, itu juga menyebabkan seorang peserta didik akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Faktor lingkungan. Lingkungan ini juga berbicara sekolah, media televisi, media cetak, dan ketidakpuasan atas fasilitas negara. Jika menurut dari faktor lingkungan, media, dan teladan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab tawuran pelajar. Cara mencegah tawuran anak-anak, para peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Jadi kekerasan tidak menjadi
suatu penyelesaian yang baik. Adakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Ada pendekatan khusus. Ilmu bela diri untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang. Memberikan pelajaran ilmu sosial, budaya agar bermanfaat untuk pelajar dalam menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Ini ada 3 poin. 3 poin yang kita bahas di sini. Apa saja tadi? Menghindari minuman keras. Yang kedua tentang perjudian. Yang ketiga tentang pertengkaran atau tawuran. Tawuran. Jelas ya anak-anak ya? Iya jelas. Jelas sekali. Iya. Jalur Bu, jalur. Apa itu? Apa itu? Alhamdulillah Bu Endang lihat yang sudah bergabung ada sebanyak berapa anak-anak? Jalur 65. Sudah 65, sudah ada peningkatan yang bagus sekali dari ya 66 tambah terus dari pertemuan pertama, pertemuan kedua sudah ada peningkatan peserta daring. Jadi untuk KD yang KD 1 ini yang kita bahas yaitu yang apa tadi KD 1 ini bab 2 meyakini apa tadi siapa yang masih ingat? Meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan ketiga ini tidak ada tugas, tapi Bu Endang tetap menagih tugas yang kemarin yang belum mengumpulkan. Coba disebutkan namanya yang belum mengumpulkan tugas dulu. Ayo disebutkan siapa saja. Saya Bu Sherly. Sherly, 1, 2 siapa? Biar semuanya punya. Ayo ngaku. Ya nanti akan Bu Endang cek ya di daftar nilainya kan ada semua kan yang sudah mengumpulkan dari yang sudah yang belum ataupun yang mengerjakan ataupun yang mengerjakan PH1 itu kemarin yang pertemuan kedua itu sudah banyak yang masuk nilainya itu di form. Di form langsung keluar nilainya kamu kerjakan. Jadi karena ini masih baru pembelajaran ini bagi kalian, maka tetap untuk PH pertama ini atau tugas pertama tetap Bu Endang tunggu hasil kalian. Tapi besok kalau sudah ada tugas lagi yang kedua, diharapkan segera dikerjakan. Jelas anak-anak ya? Iya, Bu. Ya. Ini nanti Bu Endang ngecek dulu siapa yang sudah mengumpulkan atau belum. Setelah itu nanti akan Bu Endang share di WA group masing-masing kelas. Nanti Bu Endang sebentar ini nanti saya mengecek yang belum mengumpulkan tugas atau belum mengerjakan PH1. Setelah itu saya share ke WA group masing-masing. Tadi juga ada beberapa anak yang WA Bu Endang, tetap Bu saya ikut pembelajaran Bu, tapi gabung dengan teman. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa anak-anak ya, kamu ikut gabung dengan teman karena satu dan lain hal, boleh. Yang penting ada izinnya.
Yang penting kamu WA Bunda sehingga Bunda nanti absennya tahu. Oh, si A tidak ikut, tapi dia gabung dengan yang lain. Itu kelihatan nanti di absen. Halo, siapa itu yang berbicara? Mohon kalau bertanya silakan. Ada yang bertanya anak-anak? Ada yang bertanya atau sudah Tidak. jelas ya? Tidak. Tidak ada yang bertanya. Iya, bagi yang belum kelas 8 C, D, E, F hari ini Bu Endang tunggu. Ya, hari ini Bu Endang tunggu secepatnya. Sebelum Bu Endang menge-share nama-nama kamu yang belum, nanti di kelas masing-masing, secepatnya hari ini kalian mengumpulkan tugas yang pertemuan pertama. Karena itu pertemuan pertama kemarin. Saya tunggu hari ini, nggih, siap nggih? Nggih. Ya, Bu. Siap. Ya, saya tunggu. Sambil Bunda nanti melihat-lihat nama-nama anak sambil mau mengoreksi hasil tugas kamu. Begitu anak-anak yang saya cintai, materi pada pagi hari ini yang sangat penting sekali karena sehari-hari akrab dengan kita. Sehari-hari kita mendengar tentang hal ini, bahkan teman kita pun pernah mencoba-coba apa itu minuman keras, apa itu judi, apa itu pertengkaran. Tidak jauh-jauh teman kita ada seperti itu, maka sebelum nanti hal-hal yang tidak baik itu akan menular kepada yang lain, maka segera diambil tindakan, dinasehati, diberi peringatan, dan lain sebagainya. Sehingga bagi anak-anak yang baik, tidak usah ditiru hal-hal yang tidak baik itu. Kita tetap berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Sehingga kita menjadi tahu bagaimana menghindari pertengkaran, perkelahian yang sangat dilarang keras dan pertanggungjawabannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa di dunia? Karena orang yang berkelahi akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Itu adalah pertanggungjawaban kita di dunia. Jangan